teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Ratu Putri Pembayan Hayu Ningtyas dengan NIM K54255077. Hari ini aku mau ngomongin satu teori psikologi pendidikan yang klasik banget, yaitu teori behavioristik oleh Pavlov. Kita juga bakal bahas gimana teori ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan di era yang sekarang. Kalian tahu nggak sih? Kalian pernah dengar nggak sih anjing dan lonceng dari Pavlov itu? Nah, itu bukan cuma eksperimen biasa loh, tapi juga punya makna yang mendalam tentang cara manusia belajar. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum menyelam lebih dalam tentang teori ini, kita harus paham dulu nih dasarnya apa. Teori behavioristik itu melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang bisa diamati. Artinya, seorang dianggap belajar kalau dia itu perilakunya berubah, bukan sekedar hanya tahu dan menempel di isi kepala mereka. Prinsip utama pada teori ini itu ada pada stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Contohnya nih, waktu kalian menjawab pertanyaan dari guru, terus guru kalian bilang, bagus, keren. Nah, itu bisa bikin kalian lama-lama jadi semangat belajar kan? Nah, itu juga termasuk salah satu contoh kecil dari penerapan teori behavioristik ini. Ada juga nih contoh yang lain. Bentar ya. Oke. Jadi ini saya punya relawan. Jadi hari ini saya mau tanya dia. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebentar. Syahadat. Kedua, Sholat. 3, Puasa. 4, Bayar zakat. 5. Naik haji bila mampu. Oke, karena jawabannya benar, jadi aku kasih uang 5.000. Kurang, Jangko. Oke, jadi itu adalah termasuk salah satu contoh penerapan teori behavioristik pada pendidikan di era sekarang. Guru bisa ngasih rewards buat para siswanya supaya siswanya jadi semangat belajar. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian penting. Gimana sih teori Pavlov itu dikembangkan dalam konteks dunia pendidikan? Kita bisa melakukannya dengan cara satu, memberi pujian atau hadiah saat siswa berhasil menjawab dengan benar. 2, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. 3, mengurangi stimulus negatif. Kalau guru sering memarahi siswa setiap salah, siswa bisa takut untuk menjawab, sehingga keaktifan mereka dalam belajar di kelas itu bisa berkurang. Yang keempat, membentuk kebiasaan disiplin. Misalnya, setiap kali bel masuk berbunyi, para murid diwajibkan untuk harus masuk ke kelas. Gitu. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan kalau teori Pavlov itu mengajarkan kita bahwa perilaku belajar bisa dibentuk melalui asosiasi yang konsisten antara stimulus dan respon. Dalam dunia pendidikan, ini membantu guru menciptakan suasana belajar yang positif dan membentuk kebiasaan baik kepada para siswa. Intinya, kalau siswa ingin belajar dengan semangat, disiplin, dan senang, kita perlu memberikan stimulus positif secara terus-menerus. Nah, mungkin itu sedikit aja pembahasan tentang teori behavioristik Pavlov dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Ternyata teori lama ini sangat-sangat relevan ya buat para guru mengajar di era sekarang. Seperti kata Pavlov, don't become a mad recorder of facts, but try to penetrate the mystery of their origin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tugas saya selanjutnya. Dadah.